RMKI tadi belum dibahas ya. Wah, RMKI udah sepi nih teman-teman. RMKI udah sepi, nggak kayak beberapa hari terakhir. Jadi lebih baik dihindari dulu. Kalau yang belum masuk, lebih baik dihindari. Kalau yang punya, misalkan saya udah punya Mas Haji di atas 1000 lah, saya udah dibeli di angka 1050 waktu di sini saya beli. Apakah saya harus average down atau misalkan harus stop loss atau cut loss? Ini kita lihat ya. Dia sideways-nya tuh berapa lama? Sideways-nya tuh bisa hampir sebulan loh. Dan ini kan baru masuk. Ya let's say dia bakal berpotensi gerak lagi. Sekarang bulan apa sih? Tanggal 28 ya. Let's say si RMKI itu kalau misalkan saya ngelihat dari ini kan hampir 1 bulan ya. Mungkin dia bakal gerak lagi di pertengahan bulan Oktober, baru dia bisa bergerak naik lagi atau bergerak turun lagi. Jadi kalau misalkan mau nyangkut, mau average down, lebih baik kita tunggu ketika dia udah beneran gerak aja. Jangan average down ketika dia lagi mandek. Karena kenapa? Kita asumsikan uang kita terbatas nih. Kita misalkan udah keluar 50%, beli di harga 1050 uang kita, dana kita. Kita punya sisa 50% lagi, ketimbang kita average down di harga sekarang, ya nggak apa-apa, kan harganya jadi turun. Tapi kan kita nanti nunggu sampai pertengahan bulan Oktober ketika let's say nanti harganya beneran naik, kita nggak ngapa-ngapain. Harusnya ya at least 50% ini mending kita putar ke saham yang lain yang bisa kita bikin cuan, baru nanti di bulan pertengahan Oktober kita udah dapat cuan, baru ketika RMKI-nya beneran push naik lagi, baru kita average down dan langsung keluar kayak gitu. Karya saham apa nih? Bangun Karya Perkasa. Oh, baru IPO ya. Karena baru IPO, saya tidak bisa beri rekomendasi karena takutnya masih banyak orang yang berkepentingan. Ya teman-teman tahu sendiri lah, orang saham-saham IPO itu pasti manajemen, fund manager, terus sepupu, saudara dari perusahaan yang memiliki ini kan pasti dapat jatah. Dan itu banyak orang berkepentingan. Kita nggak tahu arahnya kemana, apakah dijual, apakah di hold, kita kan nggak bisa tahu. Karena kita investor retail yang ngikut market aja, sedangkan kita nggak bisa tahu berita di dalamnya tuh lagi diapain gitu loh. Jadi kalau dibilang naik, ya beneran naik karena ya harga baru IPO gitu loh. Dan secara teknikal saya masih belum bisa nganalisis kayak gitu sih. Jadi ya balik lagi ke teman-teman dari dulu yang ya mungkin bisa deh curhat terus di kolom komen yang misalkan let's say pernah cuan di saham yang baru IPO itu berapa banyak. Pasti kalau saya baca dari kemarin tuh lebih banyak yang boncosnya, karena kita pasti ketinggalan. Kita investor retail tuh selalu ketinggalan kalau misalkan terutama yang nggak dapat harga ya, nggak dapat barang di harga IPO tuh pasti kita bakal ketinggalan. Kalau misalkan kita pun dapat beli, harusnya 1 hari itu langsung dijual sih. Kayak misalkan contohnya Mtel, Bukalapak, Goto. Banyak lah teman-teman, kita tahu lah apa namanya luka hati kita semua di saham-saham IPO itu. Ya yang untung ada, tapi yang boncos juga lebih banyak sih menurut saya kayak gitu. Toba. Wah, Toba ini orang-orang udah pada pesimis nih. Karena Toba itu saya ngelihat itu dari beberapa waktu terakhir itu orang banyak yang suka loh, banyak yang pada tradingin loh, karena ya story-nya electric vehicle ya, si motor listriknya si Toba itu sama yang si Goto. Tapi kan pada kenyataannya cuman yang kejual tuh masih ratusan loh, which is itu nggak banyak dengan target yang diminta sama grupnya Toba sama Goto gitu. Akhirnya orang-orang ya kayaknya pada pesimis, cut loss dulu. Jadi kalau misalkan ditanya dia bakal turun ke berapa, mungkin bisa ke angka 715, 720 atau bahkan lebih di bawahnya. Kalau kita bersikap pesimis banget bisa ke bawah 700 bahkan. Hari ini Toba berapa sih? 755. Ya kalau misalkan teman-teman belum punya, lebih baik dihindari dulu. Mana kalau saya bilang tuh Indi itu, nah ini tadi saya bilang kan harusnya
cukup oke kalau teman-teman mau betting gitu. SMGR. Wow, SMGR bagus nih. SMGR lagi kenceng-kencengnya. Tapi kok kita tim Trimedis nggak ada yang ngasih rekomendasi SMGR nih, gimana nih? Ya mungkin kita kelewat ya, karena kita dari kemarin fokusnya cuman di saham-saham batubara. Ya kalau misalkan SMGR teman-teman baru mau masuk, lebih baik tunggu dulu. Kenapa saya bilang? Karena dia itu ini nggak bisa dibilang double bottom sih, karena kalau double bottom itu kan harusnya downtrendnya lebih tinggi ya. Kalau ini kan dia cuman bergerak sideways aja namanya, bukan double bottom. Tapi kalau misalnya dibilang dia masih bergerak uptrend, tapi uptrendnya ini ketinggian nih, agak bahaya nih. Kalau uptrend ketinggian, dropnya tuh bisa pusing saya, bisa jatuhnya bisa dalam nih. Kalau misalkan naiknya kekencengan, pasti dropnya juga bisa parah banget. Jadi lebih baik kita, kalau yang belum punya, lebih baik kita nampung di harga bawah aja. Di dekat-dekat angka 7.050 sampai 7.100. Nah mungkin kalau misalkan saham-saham kayak gini itu kan lebih ke sentimen ya, karena kalau saya lihat dari kemarin tuh investor tuh masih lebih secure itu trading di komoditas kayak gitu. IMAS, IMAS buat trading nih, orang-orang ada yang spekulasi nih kayaknya nih dari kemarin ya. Kalau saya lihat IMAS ini maksudnya gini, satu hari kemarin di hari sebelumnya salah. Bentar ya. Kok gini. Sebentar. IMAS ini kalau teman-teman lihat volumenya itu nggak ada. Kalau candle kayak gini yang banyak banyak shadownya. Ini kita ngomongin technical ala saya ya, bukan bandarmologi juga bahkan. Tapi saya suka ngebacain pattern. Biasanya yang banyak candlenya kayak gini itu dalam tanda kutip pasti ada yang maintain gitu. Nah tiba-tiba kemarin dia harganya jebrot naik nih. Naiknya juga tinggi banget, naik 7% lebih. Tapi di hari ini kalau teman-teman lihat, orang yang beli kemarin itu tuh lebih sedikit daripada orang yang jual hari ini. Tandanya apa? Kalau misalkan nih di sini kita ada investor retail nih, misalkan let's say dikit-dikit, misalkan 50% yang masuk, 50%-nya let's say kita ngomongin bandar, 50%-nya investor retail. Harusnya kalau semua pada jualan, volumenya itu kan mirip nih, harusnya kalau kondisi normal 50 pada jualan semua harusnya normal, volumenya mirip. Nah kok tiba-tiba volume jualnya bisa lebih gede? Berarti kan yang masuk di hari kemarin itu nggak semuanya. Berarti ada orang-orang yang pada spekulasi di sini nih, ngikutan jualan, ngikutan jebret, dibuang di sini. Akhirnya volume jualnya jadi lebih tinggi dibandingkan volume beli kemarin. Jadi orang yang jualan hari ini itu lebih banyak daripada orang yang beli kemarin. Nah ini ditakutkan besok orang pasti bakal spekulasi nih, lebih kuat yang beli apa lebih kuat yang jual. Kalau saya bilang sih pasti dikilik-kilik dikit nih, biar orang-orang ada yang masuk. Saya yakin nih pasti besok kalau ada yang masuk pasti bakal dinaikin. Nanti grafik nanti candlenya bakal kayak gini nih. Dia pasti hari ini sempat naik tinggi, harga tertingginya sampai ke 990, habis itu dibuang, bakal turun lagi. Jadi ya buat teman-teman kalau trading jangka pendek satu hari buat scalping, kalau teman-teman berani cut loss nggak apa-apa, masuk aja. Tapi kalau saham IMAS ini jangan sampai nyangkut. Menurut saya itu sih, kalau teman-teman nyangkut itu bakal bisa lama banget. Jadi kalau mau trading boleh, balik lagi kalau saham kayak gini jangan sampai nyangkut. Jadi begitu misalkan udah rugi 1% harus di cut loss saja. Jangan average down sih. Kalau saya bilang saham-saham kayak gini jangan average down. Goto.
Goto masih downtrend pelan-pelan. Kok saya nggak tahu ya, kok banyak banget ya orang yang suka sama saham Goto ini ya. Padahal ya memang secara fundamental dibilangnya bagus, tapi kan kita nggak tahu ya beneran bagus apa enggak. Kalau saya sih prinsipnya gampang aja, kalau perusahaan bagus pasti harga sahamnya naik. Kan gitu, kayak BBCA gitu loh. Perusahaan bagus, harga sahamnya naik. Ya udah, ini jelas gitu. Kalau Goto perusahaan dibilangnya bagus, tapi kok harga sahamnya turun. Nah yuk, kenapa coba? Saya juga nggak bisa jawab. Kalau dibilang bagus tapi harga sahamnya turun kan aneh gitu loh. Pergerakannya sih masih downtrend. Kalau teman-teman mau coba betting, trading jangka pendek aja, maksimal 2 hari 3 hari keluar, jangan di hold jangka panjang sih, karena kalau saham ini buat investing menurut saya nggak begitu menarik. Kenapa? Saham teknologi itu sangat sensitif terhadap suku bunga. Kenapa saham teknologi ya, kita ngomongin, saya sok-sok jadi dosen dikit ya. Saham teknologi seperti Goto, Bukalapak, terus apalagi sebutin teman-teman saham-saham teknologi itu pasti biasanya perusahaannya itu belum untung untuk saat ini. Tapi kebanyakan para analis pasti bakal bilang, kita nggak memvaluasi saham-saham teknologi itu dengan PE, nggak pakai fresh earning, tapi pakai growth, pakai pertumbuhan, pakai misalkan orang yang pakai itu banyak apa enggak, yang pakai aplikasinya banyak apa enggak. Makanya kita asumsikan misalkan let's say 5 tahun lagi dia bisa untung, 10 tahun lagi dia bisa untung. Itu kan lama banget ya, 5 tahun, 10 tahun tuh kita udah bikin anak udah jadi berapa itu misalkan, kan ya gampangnya kayak gitu. Nah, terlebih sekarang kondisinya itu suku bunga kita naik. Orang-orang investor yang tadi diiming-imingi yang bilang baru untung 5 tahun, baru untung 10 tahun, terus tiba-tiba ada suku bunga naik nih, itik. Misalkan suku bunga acuan BI naik, suku bunga acuan Amerika Serikat naik, ya kita pasti bakal lebih milih dong. Ya udah, kita lebih baik masuk ke deposito aja, lebih aman karena suku bunga naik dan jangka pendek kita bakal dapat cuan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi orang-orang ketika suku bunga naik, pasti saham teknologi itu kecenderungan dibuang sama investor. Nah ini sekarang momennya lagi nggak di Indonesia doang, seluruh dunia mereka bank sentralnya lagi agresif meningkatkan suku bunga. Pasti kebanyakan investor-investor bakal masuk cari deposito, cari ibaratnya mereka bakal nabung deh. Mereka lebih prefer untuk nabung daripada mereka harus investasi gitu. Jadi ya itu juga menjadi salah satu alasan kenapa rupiah kita itu melemah terhadap dolar. Kenapa? Karena suku bunga acuan di Amerika Serikat itu naik banget, ditargetkan 4% lebih sampai akhir tahun. Padahal suku bunga Amerika Serikat itu loh wajarnya itu loh cuma 1%, bahkan di bawah 1%, wajarnya ya. Nah ini dinaikin sampai 4%, ya pasti orang-orang bakal mikir, wah tinggi banget nih suku bunga di Amerika, ya udah kita masuk ke Amerika aja. Berbondong-bondong mereka tuker duit, mau punya dolar, akhirnya rupiahnya dibuang, nggak ada yang punya rupiah. Makanya itu jadi salah satu alasan kenapa rupiah kita bisa sampai ke angka 15 ribuan. Nah mungkin di situ pembahasan saya menjadi sosok dosen. Kita balik lagi ke teknikal. Gudang garam sama HMSP. Nah ini menarik nih, gudang garam sama HMSP nih. Hari ini dia gudang garam, HMSP, WIM itu hari ini tiba-tiba kompak menguat, volume beli tinggi. Ada apa nih? Ada apa? Nah ini pasti banyak yang tanya nih, apakah sudah baik? Apakah sudah baik? Saya bilang ini orang yang pada masuk di saham-saham ini, mereka itu para spekulasi yang berani banget. Orang yang masuk hari ini saham gudang garam, misalkan contoh HMSP, HMSP terus WIM, Wismilak itu WIM. Oh WIM beda nih, WIM udah naik duluan. HMSP sama gudang garam deh itu, si big caps rokoknya. Kok tiba-tiba naik, ada apa? Mereka ini yang beli saham-saham HMSP sama gudang garam, mereka adalah orang yang ibarat kata itu berani berjudi nih. Mereka berani loss, mereka merasa bahwa fundamentalnya dia bakal oke. Kok bisa oke? Padahal kan HMSP gudang garam dari kemarin, dari tahun 2020 itu kayak sapi perahnya Kementerian Keuangan, karena kan
cukai itu pasti bakal gede-gedein untuk meningkatkan APBN. Jadi saham-saham gudang garam, HMSP, saham-saham rokok itu pasti nggak bakal bisa untung. Pasti marginnya bakal kegerus karena cukai yang dinaikkan. Nah sekarang permasalahannya adalah BBM subsidi itu sekarang sudah dinaikkan. Pertalite naik, solar yang subsidi naik. Artinya apa? Artinya APBN pemerintah itu bisa lebih lega nih, karena subsidinya kan dikurangin. Kalau BBM subsidinya naik kan berarti namanya pemerintah nggak lagi mensubsidi lebih banyak nih, karena mereka harus sedikit ngikutin harga pasar, harga minyaknya. Jadi APBN pemerintah jauh lebih longgar. Akhirnya apa? Cukai yang dikasihkan ke rokok itu berpotensi nggak naik setinggi perkiraan. Nah lucunya cukai rokok, pengumuman cukai rokok itu akan keluar di bulan, biasanya itu kalau nggak di bulan Oktober, di bulan November. Nah sekarang itu sudah di akhir bulan September. Jadi orang yang hari ini pada beli saham kayak HMSP sama gudang garam, mereka itu adalah orang yang benar-benar spekulatif, bakal berekspektasi bahwa cukai rokok itu naiknya nggak bakal tinggi-tinggi banget, dan itu bisa meringankan si perusahaan-perusahaan rokok HMSP dan juga gudang garam. Nah kalau dibilang apakah bagus, saya sih bilang enggak. Untuk jangka panjang tetap pasti cukai itu pasti bakal disikat, bakal jadi susu perahnya, bakal jadi sapi perahnya Kementerian Keuangan buat cari duit, bakal dikedein cukainya. Tapi buat jangka pendek, swing trading, orang-orang yang melakukan swing trading itu pasti memanfaatkan momen-momen kayak gini. Jadi ya kita lihat aja nih, apakah beneran bagus apa enggak. Saya sih secara pribadi nggak berani ngerekomendasikan masuk karena risikonya itu terlalu besar, karena secara fundamental nggak bagus. Tapi balik lagi, kita investor retail, trader itu pasti banyak lah yang mindsetnya itu ya dalam tanda kutip bettingnya itu tinggi. Nah ini yang dimanfaatkan nih sama orang-orang sekarang gitu. Jadi ya terserah, keputusan kembali di tangan teman-teman. Nah menurut Mas Aji kasih saran dong, saham apa yang paling bagus untuk dikoleksi pada saat dunia resesi dan inflasi tinggi. Mungkin ini bisa jadi penutup juga ya kali, karena memang resesi yang sekarang yang bakal berpotensi terjadi ini agak unik, agak berbeda dengan yang lain-lain. Kalau misalkan pilihan aman ya masuk ke BCA, saham perbankan besar yang memang secara makronya juga tetap dipakai sama orang-orang. Kalau misalkan buat trading, saham-saham komoditas itu masih menjadi pilihan. Kayak misalkan tadi contohnya Indi itu masih oke dibanding Adaro. Orang-orang kalau saya lihat sih kecenderungan masih mungkin bergerak sideways, tapi ya harus jangka pendek banget kalau misalkan teman-teman mau trading. Lalu sektor-sektor lain nih yang mungkin orang-orang sudah mulai nggak banyak lihat, karena kalau misalnya kita ngomongin tahun 2023 konsumsi masyarakat naik. Nah kita dari Trimegah itu sempat blunder loh. Kalau teman-teman perhatiin bisa nyalahin kita di awal tahun ya, di bulan apa ya, di bulan Maret April kalau nggak salah, kita itu getol banget bilang bahwa konsumsi masyarakat di tahun ini bakal pulih karena ada pemulihan ekonomi dan lalalali. Tapi ternyata pada kenyataannya pemulihan ekonomi itu tidak berjalan sebaik itu, dan akhirnya konsumsi masyarakat kita itu belum balik sampai ke pre-COVID kemarin. Jadi belum naik, ya mungkin bilang udah naik tapi belum sampai ke angka yang tertingginya. Nah ini akhirnya juga kita kasih rekomendasi agak salah, makanya kita kita switching aja ke sektor komoditas. Di tahun 2023 kita balik lagi nih, Trimegah kayaknya bakal ngelirik saham konsumsi itu masih oke. Consumer goods itu berpotensi, karena yang pertama adalah pasti tahun 2023 itu tahunnya politik, di mana pasti konsumsi akan dinaikkan kayak gitu. Nah jadi menurut saya itu masih oke, perbankan besar masih oke, konsumsi mulai diperhatikan tapi jangan terlalu agresif masuk. Dan yang terakhir mungkin sektor telekomunikasi kali ya. Telkom saya suka sih karena fundamentalnya dia itu sangat-sangat bagus. Ekspansi bisnis dia sekarang itu udah lagi bukan jadi defensive stock. Telkom ini dia mau berubah menjadi growth stock, jadi saham yang bertumbuh. Menurut saya ini
cukup oke buat kita untuk investasikan sih untuk menghadapi inflasi ya gitu. Nah, mungkin malam hari ini kita sampai sini aja karena